Saat ini, Hollow dan tim partinya berhadapan langsung dengan Demon King Jachi. Tanpa membuang-buang waktu, Patua Regis langsung menyerang. Sihir api tingkat tinggi. Hell Flame. Melihat serangan ini, Demon King Jachi menangkis serangan itu dengan tiupan angin di mulut. Apa? Ucap Patua Regis dengan terkejut. Usaha bagus, ucap Demon King Jachi sambil mengorek telinganya. Api yang cukup bagus untuk menyalakan lilin, ucapnya lagi sambil menyentikan congek. Dalam sekejap, Patua Regis terhempas ke belakang. Tubuhnya terkoyak. Hah? Hollow kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Dengan menahan rasa mulas, Patua Regis memuntahkan cairan merah. Lemah, manusia, sangat rapuh, ucap Jachi sambil melesat menyerang. Lael dan Marzina tumbang tanpa perlawanan. Apa yang terjadi? Ucap Pane-Pane ikut tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan wajah tidak puas, Demon King Jachi menyebut pertarungan ini sangat remeh. Hollow yang terkejut. Sekuat apa Demon King Jachi berkeringat dingin melihat aura Jachi. Tekanan sihir Jachi sangat besar, bahkan dalam jangkauan sedekat itu, manusia biasa hanya mampu bertahan 10 detik. Hollow yang sudah bertambah kuat selama perjalanan mereka, kini melesat maju menyerang Jachi. Tebasan Hollow melesat ke atas, mencoba membelah Jachi dari bawah. Namun Jachi menghindari itu dengan berpangku tangan. Meskipun begitu, Raja Jachi sempat tersayat di bagian lengan. Seraya menghindari teknik combo berpedang, Hollow Jachi memuji pedang Hollow. Pedang suci yang dibuat khusus untuk para pahlawan. Hollow mengunci pergerakan Jachi dan memindahkan pedangnya ke tangan kiri, dari balik punggungnya dan melesat menebas Jachi. Dengan refleks luar biasa, Jachi menghindari serangan Hollow dengan mudah. Teknik berpedangmu lumayan, ucap Jachi sambil menatap Hollow dengan wajah mengejek. Hollow yang terprovokasi menghujamkan pedangnya dengan teknik tusuk ke arah Jachi. Teknik combo serangan Hollow semuanya dikerahkan mengincar bagian vital Jachi. Di sini Jachi sadar bahwa selama ini, Hollow sudah berlatih dengan sangat keras untuk mengalahkannya. Merasa serangannya tidak berhasil, Hollow melompat ke atas, berputar ke arah titik buta Jachi dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Jachi menerima serangan itu dengan menangkap pedang Hollow hanya dengan kedua jari. Masih jauh dari kata cukup, ucap Jachi. Hollow kembali merinding. Di saat yang sama, Jachi melempar Hollow ke lantai dengan keras. Tanpa yang Hollow sadari, serangan tadi sudah memutuskan lengan kanannya. Merasa ada yang kurang lengkap, Hollow melihat ke bagian kanannya untuk mencari pedang yang sebelumnya dia genggam. Kau sedang mencari ini ya? Ucap Jachi. Melihat tangan Jachi yang masih membawa pedang beserta tangannya yang masih erat menggenggam pedangnya, rasa sakit dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh. Hollow berteriak dengan sangat keras menahan rasa sakit dan kenyataan pahit. Setelah mengampaskan Hollow, Jachi mengamati pedang suci yang dibuat khusus untuk para pahlawan dan menyebutnya senjata terakhir umat manusia yang dibuat mati. Matian untuk mengalahkan para Demon King. Halo, ucap Pane-Pane dengan gugup dan khawatir. Melihat Hollow menyeringai menahan rasa sakit. Kemudian Jachi melempar pedang itu ke depan wajah Hollow dan mengembalikan pedangnya. Dengan erangan dan wajah yang terlihat masih menahan Raja Pedih, Hollow berupaya kembali menggapai pedangnya. Dengan wajah puas melihat rintihan mangsanya, Jachi menyuruh Hollow kembali mengangkat pedangnya dan coba tebas dia lagi. Di tengah rasa sakit dan tekad yang mulai pudar, Hollow berkeringat dingin seolah tak percaya dengan apa yang barusan Jachi katakan. Para bawahan Jachi menyeringai puas dengan melihat keputusasaan dan kepanikan mangsa mereka. Jachi melangkah maju mendekati Hollow yang masih terkapar di lantai, dan meyakinkan Hollow, dia tidak akan menipu dan membiarkan Hollow menebasnya tanpa pertahanan. Hollow mencoba kembali berdiri, dengan sisa tekad dan semangat yang masih tersisa, meski masih sempoyongan untuk berdiri dan menggunakan pedangnya sebagai tumpuan. Dengan mengumpat kesal, Hollow menyerang kembali Jachi dengan menerjang ke depan, merasa umat manusia terlalu diremehkan oleh para Demon King. Serangan itu berhasil mengenai Jachi dengan telak dan tanpa perlawanan. Tapi sialnya, pedang suci kebanggaan umat manusia yang disebut senjata tertahir harapan umat manusia, itu pun patah oleh kerasnya tubuh sang Demon King ke-11. Jachi narator mengatakan, musuh alami. Di alam bebas, istilah itu merujuk pada predator absolut suatu spesies, yang secara logika sederhananya, seekor ayam mustahil mengalahkan musang. Dalam keputusasaan itu, Hollow menggambarkan Demon King Jachi seperti gunung yang mustahil dia langkahi. Keputusasaan terlihat di wajah Hollow dan keringat dingin oleh rasa takut yang menusuk batin. Begitu ya, ucap Jachi. Sekarang aku paham. Inilah batas manusia sampah. Jelasnya lagi seraya melancarkan serangannya di jari telunjuknya. Ledakan keras di atas menara kastil Jachi, terlihat sosok di balik asap yang terhempas keluar istana. Dengan pedang dan tangan kanan yang hilang, Hollow terlempar keluar istana. Beraninya kalian melawan 47 Demon King. Dengan kekuatan seperti ini, lucu sekali. Ucap Jachi, menegaskan pertarungan singkat ini dialah pemenangnya. Jangan bermimpi menghadapi Great Demon King. Itu adalah mimpi di dalam mimpi. Seperti hal tabu. Hollow yang masih kesakitan terjatuh ke dalam sungai, dan terbawa arus air yang deras. Perlahan kesadarannya mulai memudar.
Halo yang tidak lagi sandarkan diri, teringat 9 tahun lalu. Woi halo, sihir itu sangat dalam loh. Semakin dipelajari, semakin dalam. Semakin penuh dengan misterinya loh, ucapnya. Apa iya Kak Zaibi? Di sini Zaibi seorang penyihir dan sekaligus kakak dari sang pahlawan ke-11 Halo, menjelaskan tentang sihir pemanggilan. Zaibi menjelaskan jika dia membentuk sebuah lingkaran sihir pemanggil, contohnya dia bisa memanggil apel. Zaibi menjelaskan lagi, bahwa apel itu tidak datang secara tiba-tiba. Menurutnya apel itu ada di suatu tempat, dan dia memanggilnya ke sini. Jadi kurang lebih sihir pemanggil sama seperti sihir teleportasi. Halo yang masih kebingungan hanya mengangguk-angguk kepala. Zaibi lanjut kembali menggambar pola sihir pemanggil, dan mengatakan ini bagian menariknya. Zaibi menggambar kembali, tapi sengaja membuat kesalahan pada pola lingkaran. Yang muncul adalah buah yang berbentuk seperti apel, tapi bukan apel. Jelasnya lagi, dan Zaibi menyebut itu pemanggilan gagal. Dengan adanya apel yang gagal ini dan aneh ini, tidak ada satupun apel yang hilang dari pohon. Jadi benda yang mirip apel dan aneh ini dari mana datangnya? Jelas Zaibi lagi. Tuh kan, Halo menarik sekali kan? Ucap Zaibi dengan semangat. Entahlah, jawab Halo yang masih kebingungan. Kau hanya menggunakan otot dan insting selama belajar dan berlatih. Jadi ketika aku sudah menjadi penyihir hebat, dan kau sudah menjadi pahlawan, ucap Zaibi dalam ingatan kilas balik. Halo yang perlahan mulai sadar lagi. Halo, kau tidak apa-apa? Ucap Pane-Pane dengan khawatir. Pane-Pane tanya Halo dengan nada merintih. Halo bertanya kepada Pane-Pane, mereka ada di mana? Pane-Pane menjelaskan bahwa mereka terseret arus sungai, cukup jauh dari kastil Raja Iblis Jaci. Melihat badannya sudah dibalut perban dan diobati, Halo bertanya ke Pane-Pane siapa yang mengobati lukanya. Belum sempat Pane-Pane menjelaskan, sosok bayangan muncul di belakang Pane-Pane. Melihat kehadiran mereka, sontak membuat Halo kembali ceria. Dia adalah Zaibi dan rombongan sihirnya. Zaibi menyapa hangat Halo karena sudah sangat lama tidak bertemu. Terungkap di sini bahwa Zaibi dan Pane-Pane ternyata sangat akrab di akademi, bahkan sering bolos bareng. Di momen yang kembali hangat itu, Halo bertanya, kenapa tim parti sihir Zaibi berada di tempat ini? Zaibi menjelaskan bahwa ini bagian dari misi khusus mereka. Dia dan bersama rekannya Frin dan Woli melakukan misi yang berbeda dari para pahlawan. Rekan Zaibi yang bernama Woli sedari tadi penasaran dan menanyakan apakah dia adikmu Kapten, seorang pahlawan? Yap, ucap Zaibi dengan bangga. Sungguh menakutkan, ucap rekan Zaibi yang bernama Frin. Setelah mengamati keadaan Halo yang babak belur, bahkan orang kuat yang terpilih menjadi pahlawan bisa terluka separah ini. Para Demon King benar-benar kuat, gumamnya dalam hati. Dalam keheningan, Halo memanggil Zaibi dan berkata maaf, dan menjelaskan apa yang sudah terjadi, bahwa mereka para pahlawan telah gagal mengalahkan para Demon King, dan merasa gelar sebagai pahlawan tidak pantas. Zaibi yang paham betul situasi yang menimpa adiknya coba menenangkan Halo, dan berkata tidak apa-apa. Berkat usahanya dan para pahlawan lainnya yang mengalihkan perhatian para Demon King, Zaibi dan tim parti sihir lainnya berhasil dalam misi lainnya. Rencana lain, ucap Halo. Apa itu? Tambah Pane-Pane dengan penasaran. Kapten, lihat ke langit, ucap Woli. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam dan berpetir. Awan-awan membentuk lingkaran, seolah akan ada tornado. Ada apa ini? Tanya Pane-Pane panik. Sudah waktunya, semua sesuai rencana, ucap Zaibi dengan semangat. Zaibi, apa ini rencananya? Tanya Halo penasaran. Seperti waktu itu, ketika kita masih kecil. Benda yang mirip apel, tapi bukan apel, datang dari dunia lain. Jelas Zaibi. Dari dunia lain? Tanya Halo lagi dengan wajah tidak percaya. Zaibi menjelaskan bahwa ketika para pahlawan menyerang kastil para Demon King, para penyihir yang terbagi beberapa tim pergi ke seluruh penjuru dunia untuk melakukan misi serupa. Terungkap, tim yang dipimpin oleh Zaibi adalah kelompok 7 di utara. Frin dan Woli adalah anggota yang tersisa di tim Zaibi. Para penyihir di seluruh dunia membuat lingkaran yang menutupi bumi. Untuk apa? Apa yang ingin kalian panggil? Tanya Halo. Itu belum sempat menjawab, Zaibi dan tim Halo dikejutkan oleh kedatangan rombongan pasukan Demon. Alasan para Demon bisa menemukan mereka adalah bau darah Halo yang tersebar. Di sini Zaibi menyuruh Halo untuk mundur, karena melihat kondisi yang memprihatinkan, Halo tidak bisa untuk bertarung. Zaibi juga menambahkan bahwa misi mereka dalam pemanggilan sudah berhasil. Dengan cepat, tim sihir Zaibi berkumpul dan membentuk formasi, melancarkan sihir ke arah rombongan Demon. Di antara Demon yang tumbang, ada yang berhasil melesat maju menyerang Zaibi. Dengan refleks, Zaibi menahan serangan cepat itu. Dalam hati, Halo berucap, tamat sudah. Bahkan dengan sihir kakakku, tidak berguna menghadapi Demon ini. Mau pakai cara apapun dan strategi apapun, semua itu percuma. Di benak Halo tergambar sosok King Demon Jaci. Kalau melawan Demon, mau pakai cara apapun, tidak akan bisa menang. Teriak Halo dengan putus asa. Zaibi tersenyum tipis dan berkata,
Siapa bilang hanya kita yang akan bertarung? Dalam keheningan dan kebingungan Halo, para demon dengan buas seakan-akan berebut untuk melahap mereka. Tidak, ucap Halo. Lupakan aku. Setidaknya selamatkan dirimu. Lari, ucap Halo kepada Zaibi. Zaibi yang sudah bersiap-siap menahan serangan dengan tongkat sihirnya. Tepat di momen di saat para demon hampir berhasil melumat Zaibi dengan serangan, letusan tembakan terdengar dan mengoyak tubuh para demon. Halo yang dari tadi panik dan putus asa, terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Melihat para demon yang tercabik-cabik dan terkapar tumbang. Jelas, ini membuat Halo dan Pane-Pane semakin bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Pane-Pane mengendu sesuatu dan berkata, "Aku belum pernah mencium bau ini sebelumnya. Ada yang datang kemari." Di balik kepulan asap, muncul sekelompok orang-orang dengan pakaian modern dan bersenjata. Terdengar suara dari balik pakaian tempur, memanggil seorang kapten bernama Kayla, serta menyebut makhluk organik itu menyerang manusia. Dan perintah diberikan oleh kapten, Kayla untuk menghabisi makhluk organik, yaitu para demon. Perintah diterima dan para prajurit ini menghujani para demon dengan tembakan, hingga mencabik-cabik tubuh para demon hingga tumbang. Dengan gagah, para pasukan ini berhasil menumbangkan gelombang pasukan demon dengan singkat. "Mereka siapa?" tanya Halo masih bingung. "Mereka menghabisi demon dengan sekejap mata," tambah Pane-Pane dengan perasaan takjub. "Kita berhasil. Ya, kita berhasil memanggil seluruh dunia lain. Dari ruang waktu yang berbeda," ucap Zaibi bangga. "Kau memanggil dunia lain?" tanya Halo kaget seluruhnya. "Utuh?" tanya Pane-Pane lagi. Zaibi menjelaskan bahwa dunia mereka sudah hilang harapan untuk mengalahkan para demon, dan harapan terakhir hanya ini, memanggil dunia lain. Umat manusia dengan sejarah yang berbeda dengan mereka. "Luar biasa," ucap Pane-Pane dengan gembira. "Sungguh luar biasa. Apakah itu sihir dan armor yang belum pernah dilihat sebelumnya? Strategi yang bergantung pada dunia lain," ucap Pane-Pane dengan kesenangan. "Benar, sekarang kita tidak perlu bertarung," tambah Zaibi. Halo terus mengamati orang-orang yang membantu mereka. "Orang-orang ini akan menyelamatkan dunia ini, dan kami," gumam Halo dalam hati seakan masih ragu. "Kita semua akan selamat?" tanya Halo lagi dalam hati. "Apakah kalian penghuni dari dunia ini?" tanya salah satu dari prajurit. "Iya," jawab Zaibi. Di saat Zaibi ingin memperkenalkan namanya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dia lebih dulu dipotong oleh Kapten Kayla. "Musuh umat manusia telah mendorong kami menuju kehancuran. Kami berada di ambang kepunahan. Tolong, maukah kalian menyelamatkan kami?" Di saat dunia Zaibi dan Halo mengharapkan bantuan dari dunia lain, dengan cara memanggil dunia lain dan menggabungkannya jadi satu, mereka bukan hanya sukses memanggil bantuan, tapi juga masalah baru. Di chapter selanjutnya, kita akan melihat sekutu baru Zaibi dan Halo, serta berapa banyak dunia yang tergabung jadi satu setelah pemanggilan. Terus nongkrong di channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe.